Contohnya, jika ada nama seorang yang masuk ke dalam Al-Quran beserta nama orang tuanya, berarti kisah yang terjadi sama dia itu nggak bakalan terjadi sama orang lain. Contohnya Siti wa Maryam benata Imron. Maryam bin Imron. Apa kisah yang terjadi pada Siti Maryam itu? Apa kisah yang terjadi? Melahirkan tanpa disentuh laki-laki. Dengan kuasa Allah. Tentunya dengan kuasa Allah. Nggak ada bakalan pernah setelah kejadian itu terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Nggak bakalan pernah. Ngaku-ngaku bohong. Cuman karena yang mengalami hal seperti itu adalah Siti Maryam. Itu kalau masuk nama bin ya, wa Maryam benata Imron. Itu kaidah orang tafsir. Ulama mufassirin memberikan kaidah seperti itu. Kalau ada nama seseorang dengan nama bapaknya langsung wa Maryam benata Imron contohnya. Isa bin Maryam contohnya. Itu berarti orang mulia, kisah dia nggak bakalan terjadi di tempat orang yang lain. Tapi kalau nama dia sendiri contohnya Abu Lahab, Fir'aun. Nggak ada Fir'aun bin apa Fir'aun di situ ada. Fir'aun nggak tahu nama bapaknya siapa kan? Haman, Korun, orang-orang jahat, nggak ada nama bapaknya, nama mamanya dibuat. Itu pasti terjadi, bakalan terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Fir'aun contohnya, raja yang zolim, terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Haman, orang yang politik dia dalam kecurangan. Nah, ada juga sekarang terjadi. Korun, ngumpul-ngumpul harta. Makanya kita kalau korek-korek tanah dapat harta karun. Bajak laut itu film One Piece, nyari harta karun kan. Itu Korun itu asalnya. Harta si Korun. Saking banyaknya harta dia, umat. Kunci petinya itu saking banyaknya. Diseret dengan unta saking banyaknya itu. Bayangkan. Cuman karena dia kufur sama Allah. Diajak sama Nabi Musa untuk berzakat harta, dia nggak mau. Ditelan, tahu ditelan? Kalau kepalanya sampai mata kaki kita. Gatok, bahasa Aceh apa nih? Sampai apa nih? Batok ya. Bahasa Indonesianya apa? Ini mata kaki. Kepalanya itu udah sampai mata kaki orang lagi berdiri. Berarti dah memang tinggal leher sedikit lagi itu. Pertama masuk kaki. Wah, hartanya dah ditelan semua sama tanah karena dia ingkar ini. Udah Nabi Musa nggak usah sok-sok ceramah sini. Kalau nggak ada duit bilang biar dikasih. Nggak usah sok-sok suruh sedekah untuk anak fakir miskin, nggak usah. Ditelan, ditelan. Habis semua ditelan. Si Korun sampai sini ditelan kakinya. Wahai Nabi Musa, tolong aku. Semakin dia minta tolong sama Nabi Musa, semakin jatuh ke dalam tanah sampai ditelan tanah habis-habisan. Tapi ulama hikmah, ini ulama hikmah ya. Termasuk Al-Habib Umar pun pernah berkata, andai kata ketika itu si Korun ini minta tolong sama Allah, maka Allah akan mengangkat dia dari telanan tanah itu. Tapi karena Korun itu minta tolong sama siapa? Sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong tarik, ini aku udah dimakan tanah ini. Masuk lagi. Wahai Nabi Musa, tolonglah. Gitu tega kali Nabi Musa. Tolonglah. Masuk lagi dalam. Sampai kepala ujung rambut ini hilang, dah gak nampak lagi dimakan tanah. Ulama hikmah mengatakan, andai kata ketika itu Allah tolonglah, Allah akan mengangkat si Korun itu dari dalam tanah. Itu ulama hikmah. Ulama hikmah. Dia pandangannya, basyirohnya, semua apa-apa yang dikerjakannya itu dengan hikmah. Dengan kelembutan, tanpa ada kekasaran.